Banyak orang menggunakan uang untuk membuat hidup mereka lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Namun, semua itu ada batasannya. Memiliki hubungan sosial yang tahan lama dan bermakna dalam mungkin lebih kuat peranannya terhadap kebahagiaan hidup seseorang. Meskipun uang dapat membantu Anda membeli banyak kenyamanan dan kemewahan. Dalam beberapa hal, orang melakukan kesalahan dalam menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan dan bahkan merusak hubungan dengan orang yang mereka sayangi. Sebuah penelitian di Universitas Purdue yang diterbitkan dalam jurnal Nature terhadap 1,7 juta orang di seluruh dunia memeringkat tingkat kepuasan mereka terhadap uang yang mereka hasilkan dalam setahun, dengan rata-rata global di kepuasan antara 60.000 US dollar sampai 95.000 US dollar ditemukan jika di Amerika Serikat dan Kanada 105.000 US dollar setahun adalah uang yang mereka perlukan untuk bahagia di sana. Lebih dalam lagi, diketahui jika menghasilkan lebih banyak uang dari nilai tersebut ternyata tidak lagi membuat mereka bahagia dan cenderung merusak kondisi mental mereka. Dengan kata lain, setelah mereka mencapai tingkat pendapatan puncak di 105.000 US dollar dalam setahun atau sekitar 130 juta rupiah per bulan di Amerika Serikat dan Kanada, kebahagiaan mereka mulai sedikit merosot, menandakan bahwa memperoleh kekayaan yang terlalu tinggi juga dapat membawa kerugiannya. Studi sebelumnya juga telah mengeksplorasi berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli kebahagiaan, dan jumlahnya mirip dengan yang ditemukan oleh para peneliti di Purdue. Sebuah studi Princeton di tahun 2010 menemukan bahwa kesejahteraan emosional meningkat dengan peningkatan pendapatan hingga 75.000 US dollar. Setelah itu, peningkatannya kecil, dan dalam survei tahun 2014 oleh CNN, 51% responden mengatakan bahwa mereka akan sangat bahagia hidup dengan pendapatan kurang dari 100.000 US dollar per tahun. Orang memiliki kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, seperti misalnya tempat tinggal, atap di atas kepala Anda, atau tempat di mana kita bisa beristirahat. Memiliki makanan dan bahkan kebutuhan emosional dianggap sebagai kebutuhan dasar hidup. Namun, ketika kita melampaui itu dan ketika kita memenuhinya, berpindah dari kebutuhan dasar ke opsional dapat menambah kesusahan. Lebih banyak uang, lebih banyak keinginan. Saat kita memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mampu membeli barang idaman hingga melunasi hutang, uang selebihnya mungkin hanya memicu keinginan mengejar lebih banyak keunggulan materi hingga perbandingan sosial, yang ironisnya dapat menurunkan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa contoh kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan uang untuk memperoleh kebahagiaan yang diinginkan. Tanpa buang waktu lagi, mari kita bahas dalam video ini. Semoga Sobat Mami terinspirasi bersama Mami. Pertama, mencoba untuk membeli kebahagiaan. Membeli barang-barang yang mahal seperti mobil mewah atau perjalanan ke luar negeri mungkin tampak menyenangkan saat ini. Namun, uang tidak akan membantu Anda menemukan jalan keluar dari masalah Anda dan memberikan Anda kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perasaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, hasil dari pengalaman, hubungan, dan komitmen membangun kualitas kehidupan. Yang kedua, mencoba untuk menggunakan uang untuk membeli teman. Uang tidak dapat membeli teman yang tulus. Pada akhirnya, Anda hanya akan berakhir dengan orang-orang yang hanya tertarik pada uang Anda. Teman sejati tidak akan datang dari uang. Mereka akan hadir dari hubungan yang telah dibangun melalui percakapan, pengalaman, dan kepercayaan. Jika Anda mencoba untuk membeli teman, Anda hanya akan kehilangan uang Anda dan kehilangan kesempatan untuk menemukan teman yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga, berharap uang akan menyelesaikan masalah Anda. Uang mungkin dapat membantu Anda untuk mengurangi masalah Anda, tapi tidak akan menyelesaikannya. Uang tidak dapat menyelesaikan masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Mencari tahu tentang cara-cara untuk menjalani hidup lebih baik, menemukan cara untuk menghadapi masalah yang lebih baik, atau mencari bantuan profesional mungkin dapat membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi untuk memperoleh kebahagiaan. Keempat, mencoba untuk membeli kepuasan melalui makanan. Makan makanan yang mahal mungkin dapat memberi Anda rasa puas sesaat, tapi tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Anda hanya akan berakhir dengan banyak berat badan dan masalah kesehatan yang berhubungan dengan makanan.
Yang kelima, mencoba untuk membeli kebahagiaan melalui obat-obatan. Obat-obatan atau minuman beralkohol mungkin dapat memberi Anda rasa bahagia sesaat, tapi juga akan menghasilkan efek samping yang buruk seperti depresi dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal. Anda akan menemukan bahwa obat-obatan dan alkohol tidak bisa membeli kebahagiaan yang sejati. Bahkan, mereka dapat membawa dampak jangka panjang yang tidak diinginkan. Mari kita mundur sedikit terkait hasil penelitian di Universitas Purdue. Pada tahun 2019, jurnal ilmiah The Psychological Impact of Wealth oleh Paul Piff tahun 2018 menunjukkan kurangnya waktu untuk beristirahat dan bersantai adalah alasan utama orang kaya yang tidak bahagia. Lebih dari separuh orang kaya di seluruh dunia mengaku mereka tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Ditunjukkan bahwa orang kaya yang tidak bahagia menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja dibandingkan orang yang lebih miskin. Lebih dari 40% orang kaya mengaku bekerja lebih dari 50 jam seminggu. Sementara hanya sekitar 15% orang miskin yang melakukan hal yang sama. Sebanyak 56% orang kaya mengaku stres karena pekerjaan mereka dan hampir setengahnya mengatakan bahwa mereka merasa kewalahan oleh tanggung jawab yang dimiliki. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk memanfaatkan uang untuk kebahagiaan? Meskipun banyak yang mengatakan bahwa kebahagiaan tidak dapat diketahui, uang dapat digunakan untuk membantu mencapai berbagai hal yang dapat membantu seseorang untuk merasakan kebahagiaan. Kami sarankan untuk melihat video Mami selanjutnya yang berjudul Cara Positif untuk Membeli Kebahagiaan dengan Uang yang kami buatkan untuk para sobat Mami dengan harapan bisa memberi lebih banyak inspirasi atas hidup yang lebih baik. Kita akan bahas bagaimana uang dapat digunakan untuk membeli kebahagiaan lewat pengalaman, waktu, dan membantu orang lain. Menggunakan uang Anda untuk membeli pengalaman yang menyenangkan, menggunakan uang untuk membeli waktu, dan membantu orang lain untuk kebahagiaan yang lebih bermakna dan mendalam. Sebelum bisa melakukan itu semua, tentunya Anda perlu menciptakan kekayaan. Dan investasi di reksadana adalah cara yang baik untuk meningkatkan kekayaan Anda dan membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Mulailah berinvestasi di pasar modal melalui reksadana. Sekarang saatnya untuk memulai, dan jangan sekedar mulai tapi harus konsisten untuk membangunnya. Kunjungi website manulifeim.co.id untuk informasi tentang Mami dan produk investasi reksadana. Apakah Anda memiliki tips lagi tentang cara memanfaatkan uang dan kekayaan untuk kebahagiaan? Bagikan tips Anda di bagian komentar karena ini adalah kesempatan belajar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga atau teman-teman Anda, pertimbangkan untuk share dan subscribe channel kami dan bergabung dengan komunitas luar biasa di mana kita bisa saling memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Kami pilihkan video ini untuk Anda tonton selanjutnya atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.